Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersyukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita semuanya sehat walafiat menjalani kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita semua menjadi umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswatun hasanah. Semoga kita semua menjadi umat yang setia di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, izinkan saya menyampaikan kajian pada saat ini dengan judul Fitrah Manusia. Berbicara tentang fitrah manusia, ada banyak rujukan yang bisa kita jadikan pedoman. Di antaranya merujuk pada pemikiran Muhammad Iqbal, seorang pemikir, pakar hukum dan filsafat yang lahir di Punjab, India, yang kemudian bermetamorfosis menjadi pemikir Islam, pemikir besar dunia Islam, yang referensinya menjadi rujukan bagi setiap kalangan, khususnya pada akademisi. Pemirsa yang budiman, berbicara tentang fitrah manusia, Muhammad Iqbal membagi dalam 5 kategori. Pertama adalah fitrah manusia terkait dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada 2 potensi. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, manusia dan hamba Allah khususnya diperlukan nasihat, diperlukan siraman rohani, diperlukan zikrullah untuk mengingat Allah dan membimbing manusia pada jalan kebaikan. Pertama, fitrah manusia adalah mau bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Setiap insan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Pada fase tertentu, orang yang melakukan kesalahan pasti merasa bersalah. Orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat pasti merasakan kesalahan dan dosa. Dan itulah sebabnya ia mau bertaubat. Pertaubatan seseorang berlandaskan pada kesadaran diri sendiri dan anjuran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana muatan ayat yang baru saja saya bacakan tadi. Semua orang mau bertaubat atas kesalahan dan dosa. Itu fitrah yang pertama. Kemudian masih terkait dengan fitrah orang merasa bersalah dan merasa berdosa. Itu karena dibimbing oleh kesadaran imani, oleh kesadaran imannya, bahwa dalam hidup ini sengaja atau tidak disengaja kita berbuat salah, kita bertutur atau berucap keliru, maka langkah pertama kita mohon maaf kepada sesama manusia
dan langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat atau taubatan nasuha. Fitrah yang kedua adalah rasa. Rasa ini terbagi dalam dua kategori, rasa malu dan rasa iba. Setiap kita atau setiap hamba Allah, setiap manusia agama apapun dia, ada rasa malu yang menjadi perisai hidupnya. Ia malu berbuat yang jahat. Ia malu melanggar aturan agama. Ia malu melanggar adat dan budaya. Ia malu berkata kasar. Dia malu menghina orang lain. Dia malu terhadap tetangga. Jika tetangganya salat berjamaah, dia tidak ikut salat berjamaah. Dia malu ketika orang dengan profesi kehidupan tingkat menengah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, sementara dirinya tidak. Ia malu jika orang-orang sekitarnya menempuh pendidikan tingkat lanjut, kuliah misalnya, sementara dia tidak melakukannya. Ia malu menghadapi dunia dengan penuh keserakahan dan selalu berada dalam kebaikan. Kenapa kita malu? Karena kita dibimbing oleh fitrah manusia yang bernama rasa malu. Yang kedua adalah rasa iba, ingin menolong. Semua orang mau memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun orang tersebut tidak dikenal sebelumnya. Contoh kasus, kita di perjalanan tanpa diminta-minta melihat ada orang, ada saudara kita yang mengalami kecelakaan. Tanpa orang bertanya siapa dia, dari mana asalnya, agama apapun dia, langsung spontan memberi pertolongan. Tentu dengan SOP yang berlaku dalam kecelakaan lalu lintas. Ketika kita melakukan pertolongan itu, kita tidak sedang dalam introspeksi, kita tidak sedang dalam investigasi, kita tidak sedang dalam melakukan penyelidikan, tapi spontanitas, karena itu adalah fitrah untuk menolong. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menunjukkan rakyat. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita. Tadi saya sudah menyampaikan fitrah manusia yang pertama adalah mau bertaubat, dan fitrah yang kedua adalah rasa, yaitu rasa malu dan rasa iba. Fitrah manusia yang ketiga adalah memiliki hati. Hati itu tempat bersemainya kejujuran. Itulah sebabnya lidah boleh melafazkan lain, mulut boleh mengucapkan lain, tapi hati kecil mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kata hati tidak bisa dibohongi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ujian terberat adalah ujian pada istiqomahnya hati kita masing-masing. Di mana ada saja gangguan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat was-was, yang membuat khawatir, yang membuat gangguan dalam diri manusia itu datangnya pada dua bangsa. Kalau bukan bangsa jin, datangnya dari bangsa manusia itu sendiri.
Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga hati agar tetap istiqomah dalam kebenaran, maka kita harus bisa membentengi diri kita dengan perisai takwa. Takwa dalam definisi ulama, taat menjalankan semua perintah Allah dan taat untuk meninggalkan semua larangan Allah. Ketika seorang hamba dengan taat menjalani kehidupannya, maka gangguan dari manusia yang nyata maupun gangguan dari bangsa jin yang gaib itu bisa diatasi dengan keimanannya itu sendiri. Diatasi dengan keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Karena apabila seorang hamba Allah ingin bertindak, melakukan sesuatu dalam kesehariannya, ia selalu berpikir dalam dirinya selain ada hati yang membimbing kejujuran, juga dipandu oleh keimanan dan ketakwaannya. Ciri-ciri orang bertakwa itu, pertama menjaga imannya, wabil khusus iman kepada Allah. Dia taat menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Dia taat membayar zakat, infak, dan sedekah. Dia taat membayar zakat, menunaikan haji. Dan dia taat dengan segala ketaatan dan kesolehan sosialnya. Ia hormat pada keluarga. Ia hormat pada tetangga. Memberi kasih sayang kepada yang muda. Menghargai yang tua sebagai bentuk ketulusan dari bimbingan hatinya. Dan karena hati yang patuh, hati yang tunduk, hati yang menolong, hati yang mulia dan memuliakan adalah milik orang-orang beriman dan orang bertakwa, maka dirinya selalu terjaga dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak terjerumus dalam perkara yang salah, perkara yang keliru, apalagi dosa dan maksiat. Kita selalu menjumpai dalam kehidupan sehari-hari ada yang suka iri hati, ada yang suka dengki, ada yang suka membenci, ada yang suka bombe dalam bahasa sehari-hari kita. Ada yang memutuskan silaturahim, padahal orang yang memutuskan silaturahim itu diancam oleh Allah tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki. Sebaiknya kita tetap menjadi orang yang bertakwa, tetap menjadi orang yang beriman, supaya dengan silaturahim itu Allah memberikan jalan keluar dan menghadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu berbuat baik kepada sesama dan lingkungan semesta, Allah akan memberikan jalan keluar setiap menghadapi masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami datangkan rezeki orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada alam semesta. Rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa juga dijamin oleh Allah atas ketercukupan rezekinya. Jika dipikir secara logis atau dengan perhitungan matematika, rasanya harta yang diperoleh tidak cukup dari sisi jumlah. Tapi karena rezeki itu datang dengan posisi halalan thayyibah, halal lagi baik, maka keberkahan selalu menyertai dan akhirnya harta yang sedikit terasa cukup, harta yang sedikit terasa puas, dan kehidupan ini menjadi lapang. Orang-orang yang bertakwa itu dalam memandang kehidupan dunia seperti menanam rumput dan memandang kehidupan akhirat seperti menanam padi. Ibaratnya bila seorang petani membuka ladang, membuka kebun, membuka sawah, kemudian menanam rumput atau mengisinya dengan dunia saja, maka akhirat tidak akan ikut atau padi tidak akan tumbuh. Sebaliknya, bila memandang kehidupan dunia dengan pandangan akhirat, maka seorang petani menanam padi dan
padi itu akan dipanen pada waktunya, rumput akan ikut tumbuh. Saya ulangi untuk mempertegas kajian ini, apabila menanam rumput, padi tidak akan ikut. Apabila memandang dunia untuk dunia, maka akhirat tidak ikut. Tapi bila memandang dunia untuk akhirat, maka ibaratnya menanam padi sekalipun rumput akan tumbuh. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan jedah iklan berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai... Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Tadi saya sudah mengurai 3 fitrah manusia. Pertama adalah mau bertaubat. Kedua, memiliki rasa malu dan iba. Dan yang ketiga, memiliki hati. Dan stressing pointnya pada kajian tentang hati ini adalah bagaimana seorang manusia mengemas kehidupannya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, mengemas hatinya untuk lembut hidup bersama keluarga, bersama tetangga, bersama teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Karena dari merekalah akan hadir jalan keluar setiap kita menghadapi masalah, dan dari merekalah Allah akan hadirkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila sebaliknya kita tidak berbuat baik dengan keluarga sendiri, tidak berbuat baik dengan tetangga, kita tidak berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita, apakah mereka pernah berjasa ataupun tidak, bukan menjadi perkara, bukan menjadi masalah. Namun ketika kita selalu berbuat baik kepada orang lain, maka kita sementara dalam menjalani perintah Allah, hablum minan nas. Dan kalau hablum minallah kita baik, maka kita akan baik di mata manusia dan kita akan baik di mata Allah. Atau sebaliknya, saya luruskan, hablum minallah wa hablum minan nas. Bila hati kita lembut, insya Allah kita akan taat, patuh dan berbuat baik kepada Allah. Dan insya Allah kita akan patuh berbuat baik kepada sesama manusia dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk mengayomi, dalam bentuk mengasihi, atau dalam bentuk mendukung perjuangan sesama umat. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang diganggu oleh Israel dalam berbagai bentuk gangguan alias perang. Baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwa Israel kembali menyerang warga Palestina di jalur Gaza. Sungguh prihatin. Mereka sudah hidup di kem-kem pengungsian. Datang lagi bom yang merusak semua tatanan bangunan sederhana, apalagi tatanan kehidupan. Mereka tambah lapar, mereka tambah miskin, mereka tambah sengsara, mereka tambah menderita. Maka apabila ada lembaga yang mengetuk pintu hati kita semua untuk memberi pertolongan sekaligus sebagai ekspresi dari keimanan dan ketakwaan kita, marilah sama-sama kita membantu. Karena itu juga bagian daripada fitrah kita sebagai manusia yang selalu memberi pertolongan kepada saudara kita yang
berada dalam keadaan darurat dan butuh bantuan. Kita sebagai sesama hamba Allah, kita punya 3 jalur persaudaraan. Ada persaudaraan wataniyah atau persaudaraan karena kita satu bangsa, satu tanah air. Ada persaudaraan Islamiyah, kita bersaudara karena kita seakidah, seiman. Kemudian kita adalah bersaudara dalam kerangka bersaudara al-insaniyah. Kita bersaudara karena sama-sama makhluk ciptaan Allah sebagai manusia hamba di atas muka bumi ini. Yang dicari pada akhirnya dari semua insan yang beriman, yang bertakwa adalah mengharapkan kembali kehadirat Allah dengan jiwa yang tenang. Sebagaimana panggilan Allah, Ya ayyatuhan nasul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan jiwa yang senang, tenang dan menyenangkan. Kalau dalam bahasa harian kita, setiap hamba yang menghadapi sakaratul maut, kita selalu mendoakan semoga husnul khatimah. Selalu mati dalam keadaan tenang, semoga meninggal dalam keadaan senang, tenang, karena kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata kuncinya, ingin kembali dengan jiwa yang tenang ataupun tidak, atau sebaliknya, sangat bergantung bagaimana kita menjalani hidup ini yang dibimbing oleh hati sebagai pusat aktivitas dan sebagai pusat refleksi kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang budiman, kita tentu semuanya memiliki pengalaman hidup bagaimana kita dikecewakan atau bagaimana kita mengecewakan, sehingga ajaran agama menganjurkan agar kita tetap sabar dan syukur menghadapi dinamika kehidupan yang kadang ujiannya datang tak disangka-sangka, yang kadang datang ujiannya membuat kita panik, atau datang ujiannya, naudzubillah min dzalik, ada orang yang berbalik dari keimanannya. Ujian berupa ketakutan, kelaparan, sakit, datangnya penyakit, ini tidak semua bisa mengatasinya dengan baik kalau tidak kuat iman dan takwanya. Oleh karena itu, syukur dan sabar menjadi perisai hidup untuk kita bisa bertahan dalam berbagai dinamika kehidupan, situasi dan ujian yang silih berganti datang di atas muka bumi ini. Jangan pernah menyalahkan Allah dengan takdirnya, karena takdir Allah itu ada 2. Pertama ada namanya takdir ilahiyah, dan yang kedua ada namanya takdir insaniyah. Takdir ilahiyah itu adalah ketentuan Allah yang sudah begitu adanya. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Itu takdir ilahiyah. Air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu sunatullah, itu takdir Allah. Namun apabila air itu sudah ditarik ke penampungan dan melempar turun pakai tenaga mesin, itu sudah namanya takdir insaniyah. Sudah ada ikhtiar dan usaha manusia di dalamnya. Dan ikhtiar manusia itu selain berdasarkan keimanan, ketakwaan, juga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi modal untuk menghadapi takdir al-insaniyah. Takdir kita sebagai manusia yang diberi daya oleh Allah, yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi tenaga oleh Allah untuk menjalani hidup ini sekalipun dengan banyak godaan, dengan banyak tantangan, dengan banyak dinamika yang apabila kita hadapi dengan sabar dan syukur, insya Allah selamat fid dunia dan selamat fil akhirah. Kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur, sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia
dan bahagia di akhirat. Orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah mereka yang memelihara fitrahnya sebagai manusia. Pertama, senantiasa menyadari kesalahan, dosa dan maksiat yang dilakukan sehingga ia senantiasa bertaubat. Fitrah kedua, karena dia adalah manusia yang diberi rasa, maka dia memiliki rasa malu dan rasa iba sehingga dia senantiasa terpelihara dalam lindungan Allah. Dan yang ketiga, manusia diberi hati, maka dengan hati ini tempat bersamanya kejujuran. Dengan kelembutan hati, ia memandang dunia hidup untuk akhirat, bukan hidup dunia untuk dunia semata, tapi hidup di dunia menjadi mazra'atul akhirah, sawah ladang untuk persiapan kehidupan di akhirat. Pemirsa yang budiman, demikianlah kajian kita pada saat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Nanti pada episode yang akan datang kita akan lanjutkan 2 fitrah manusia yang tersisa, yaitu fitrah memiliki akal dan yang kedua fitrah memiliki hawa nafsu. Demikianlah kajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila yang kurang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.